Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Salva Patricia Tambunan, NPM 2201100022, izin mempresentasikan materi saya yang berjudul klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher. Pendahuluan. Dalam klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher, fokus utama adalah pada penggunaan metode statistik yang dikembangkan oleh Ronald A. Fisher, seorang ahli statistik terkenal. Fisher menghubungkan konsep klasifikasi dengan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode statistik yang digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam dua atau lebih kelas yang berbeda. Fisher menggunakan analisis diskriminan untuk mencari kombinasi linear dari fitur-fitur yang dapat membedakan antara kelas-kelas yang berbeda secara optimal. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemisahan antar kelas sambil meminimalkan variasi atau dispersi dalam setiap kelas. Dalam klasifikasi model Fisher, fitur-fitur yang digunakan untuk membedakan antara kelas-kelas yang berbeda disebut variabel diskriminan. Fisher mencari variabel diskriminan yang memiliki varian yang tinggi antara kelas dan rendah dalam kelas, sehingga memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses klasifikasi dengan menggunakan analisis diskriminan dan variabel diskriminan. Fisher mengembangkan fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan adalah kombinasi linear dari fitur-fitur yang digunakan untuk menghitung skor. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher. Sedangkan yang kedua, bagaimana penerapan klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher dalam konteks nyata. Tujuan dalam rumusan masalah yang pertama yaitu memaksimalkan pemisahan antar kelas sambil meminimalkan dispersi atau variasi dalam setiap kelas. Tujuan rumusan masalah yang kedua yaitu untuk membedakan dan mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan fitur-fitur yang relevan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher merupakan metode statistik yang digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan fitur-fitur yang diamati. Model ini didasarkan pada konsep analisis diskriminan yang dikembangkan dari Ronald Fisher, ahli di statistik terkenal. Konsep dasar dalam klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher meliputi 1. Analisis diskriminan. Fisher menggunakan analisis diskriminan untuk memisahkan kelas-kelas yang berbeda secara optimal. Analisis ini melibatkan pencarian kombinasi linear dari fitur-fitur yang dapat memaksimalkan pemisahan antara kelas dan memaksimalkan varian dalam setiap kelas. Yang kedua, variabel diskriminan. Fisher mencari variabel yang diskriminan atau fitur-fitur yang paling informatif dalam membedakan kelas-kelas yang berbeda. Fitur-fitur ini memiliki varian yang tinggi antara kelas dan rendah dalam kelas, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses klasifikasi. Dan yang ketiga, fungsi diskriminan. Fisher mengembangkan fungsi diskriminan yaitu kombinasi linear dari fitur-fitur yang digunakan untuk menghitung skor diskriminan. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi kelas atau objek berdasarkan nilai-nilai fitur yang diamati. Proses pelatihan atau training dan pengujian atau testing dalam klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Pelatihan. Data pelatihan digunakan untuk melatih model klasifikasi Fisher. Pada tahap ini, fitur-fitur dari objek-objek yang diketahui kelasnya digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter model Fisher. Yang kedua, estimasi parameter. Dalam pelatihan parameter model Fisher seperti ini, vektor mean dan matriks kovarian diestimasi berdasarkan data pelatihan estimasi. Estimasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam klasifikasi. Yang ketiga, pengujian setelah model dilatih.
Data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model klasifikasi fitur. Fitur-fitur dari objek-objek yang belum diketahui kelasnya digunakan untuk memprediksi kelasnya menggunakan fungsi diskriminan yang telah dikembangkan. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher. Yang pertama, keputusan deterministik. Model ini mengasumsikan bahwa konsekuensi dari setiap alternatif tindakan dapat diprediksi dengan pasti. Sedangkan yang kedua, keputusan probabilistik. Model ini menghadapi ketidakpastian di mana konsekuensi dari setiap alternatif tindakan memiliki probabilitas atau kemungkinan yang dapat diperhitungkan. Yang ketiga, keputusan konflik. Model ini berfokus pada pengambilan keputusan dalam situasi konflik dengan pihak lain seperti dalam situasi persaingan atau negosiasi. Model pengambilan keputusan probabilistik memiliki definisi, karakteristik, dan juga contoh. Definisinya merupakan model pengambilan keputusan di mana konsekuensi dari setiap tindakan memiliki probabilistik atau probabilitas yang kemungkinan dapat diperhitungkan. Sedangkan karakteristiknya adalah mempertimbangkan kemungkinan hasil yang berbeda dengan probabilitas tertentu. Dan contohnya, investasi keuangan, perencanaan persediaan, perencanaan produksi dengan permintaan yang tidak pasti. Model pengambilan keputusan konflik memiliki 3 tantangan, yaitu 1. Persaingan. Persaingan merupakan pengambilan keputusan yang menghadapi situasi di mana terdapat pihak lain yang memiliki tujuan yang berbeda. Sedangkan yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah pengambilan keputusan yang harus memperhitungkan strategi dan tindakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, teori game. Teori ini menggunakan konsep dari teori permainan untuk menganalisis situasi konflik. Model pengambilan keputusan majemuk. Definisi dari model pengambilan keputusan majemuk adalah pengambilan keputusan di mana terdapat banyak kriteria atau tujuan yang harus dipertimbangkan secara keseluruhan atau simultan. Karakteristik dari model pengambilan keputusan majemuk merupakan pengambilan keputusan yang harus membuat trade-off antara berbagai kriteria yang saling bertentangan. Contoh dari model pengambilan keputusan majemuk merupakan pemilihan supplier dengan mempertimbangkan harga, kualitas, pengiriman, dan keberlanjutan. Contoh penerapan model pengambilan keputusan. Contoh-contohnya yaitu 1. Keputusan deterministik, pemilihan rute terpendek untuk pengiriman barang dengan jarak dan waktu tempuh yang pasti. Yang kedua, keputusan konflik. Contoh keputusan konflik adalah negosiasi kontak dengan pemasok dengan mempertimbangkan strategi dan kepentingan kedua belah pihak. Contoh dari keputusan probabilistik merupakan perencanaan persediaan dengan mempertimbangkan permintaan yang tidak pasti berdasarkan data historis. Yang terakhir, kesimpulan dari model pengambilan keputusan menurut Fisher. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher adalah metode statistik yang digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan fitur-fitur yang diamati. Model ini didasarkan pada analisis diskriminan yang mengoptimalkan pemisahan antara kelas dan meminimalkan variasi dalam setiap kelas kelebihan. Dan klasifikasi model Fisher adalah kemampuannya dalam pemisahan kelas yang efektif dan penggunaan informasi fitur yang relevan. Model ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pengenalan pola, pengenalan wajah, analisis bioinformatika, keuangan pemasaran dalam pengendalian syarat komunikasi, namun terdapat batasan dalam penerapan model ini, seperti asumsi normalitas data dan sensitivitas terdapat di layar secara keseluruhan. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Fisher memberikan pendekatan statistik yang kuat untuk pengambilan keputusan berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Dengan memisahkan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang berbeda, model ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks nyata.
Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Selamat sore.